Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Kanafat Isyam, NPM 2181 1014 Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan psikologi sosial mengenai sikap. Setiap sikap atau attitude seseorang terhadap suatu hal atau isu tertentunya dapat berbeda dengan orang lain. Hal ini terjadi karena sejatinya pembelajaran sosial tersebut merupakan proses di mana setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda yang akan menentukan sikap mereka. Pandangan tersebut terbentuk dan diperoleh dari pembelajaran sosial, yakni proses di mana kita memperoleh informasi yang baru, bentuk-bentuk perilaku dan sikap-sikap orang lain terhadap kita. Proses pembelajaran tersebut juga tidak terjadi secara instan, tetapi terjadi melalui beberapa proses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran sosial. Kelas yang pertama yaitu classical conditioning. Menurut Sweden-Pfister dan Janiswski, classical conditioning ini dapat mempengaruhi sikap secara langsung dan juga tidak langsung. Prinsip dari classical conditioning ini ialah stimulus netral yang akan dipasangkan secara terus-menerus dengan stimulus tidak terkondisi, lama-kelamaan akan menjadi stimulus yang terkondisi. Nah, prinsip ini seringkali digunakan dalam periklanan. Contohnya, suatu produk biasanya akan dipasangkan dengan rangsangan yang baik agar nantinya para calon pembeli akan memiliki sikap yang positif terhadap produk tersebut. Namun, terkadang sikap kita juga terbentuk tanpa adanya kepedulian terhadap yang menjadi dasar dalam classical conditioning ini. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sikap dapat dibentuk dengan situational conditioning, yaitu keadaan di mana classical conditioning terjadi tanpa adanya kesadaran akan rangsangan yang terlibat. Contohnya adalah ketika kita dapat mengingat bahwa kita pernah menerima sebuah informasi, hal tersebut biasanya akan membuat kita merasakan perasaan yang tidak asing dan menghasilkan sebuah sikap yang positif. Nah, hal ini biasanya disebut dengan illusion of the truth event. Yang kedua ialah institute conditioning, yang mana proses ini menekankan bahwa sikap dapat terbentuk berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu pemberian imbalan dan yang kedua ialah hubungan. Biasanya sikap yang diikuti oleh hasil yang positif cenderung akan diulangi dan sikap yang diikuti oleh negatif cenderung akan juga diulangi. Seperti halnya saat kita berada di lingkungan yang baru, yang mana lingkungan baru tersebut membuat kita memiliki peluang untuk membentuk sebuah sikap. Biasanya keinginan kita untuk bisa sesuai dengan lingkungan baru tersebut terus diberikan sebuah imbalan, karena bersikap serupa itu akan menjadi motivasi yang kuat nih dalam pembentukan dan perbuatan sikap kita. Kadang kita lebih memilih untuk memberikan sikap yang berbeda terhadap orang yang berbeda daripada kita mengubah sikap kita sendiri terhadap orang tersebut. Jadi maksud tersebut ialah kita lebih memilih untuk memberi sikap berbeda daripada mengubah sikap kita sendiri. Pada dasarnya adalah semua sikap yang kita bentuk adalah ekspresikan bergantung pada penghargaan atau imbalan yang pernah kita terima di masa lalu dan terhadap orang-orang yang kita hadapkan dapat menerima sikap tersebut di masa depan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan sikap dan perilaku. Sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sikap benar-benar mempengaruhi perilaku dan
kekuatan keterkaitan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kendala situasi, yang kedua pertimbangan apakah seseorang itu memiliki kepentingan terhadap objek sikap tersebut atau tidak, dan yang ketiga sikap yang jelas, dan yang terakhir ialah adanya pengalaman langsung terkait oleh sikap. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perilaku, yang mana teori perilaku terencana menunjukkan bahwa sikap atau norma sosial yang dipersepsikan dan kontrol perilaku yang didasarkan secara bersamaan untuk menentukan niat yang mengaruh perilaku. Berdasarkan hasil penelitian, niat dari perilaku akan semakin kuat ketika orang yang telah mengubah hal tersebut menjadi perilaku. Yang selanjutnya ialah mekanisme sikap mempengaruhi perilaku. Ada dua. Yang pertama, ketika seseorang memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan seseorang akan memilih perilaku yang sesuai dengan sikap mereka. Dan yang kedua, sikap secara spontan membentuk persepsi dari beberapa kejadian dan membentuk perilaku sebagai bentuk dan reaksi. Bagaimana sih sikap dapat berubah? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa sikap dapat berubah. Sikap dapat berubah karena adanya persuasi. Dalam KBBI diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan menyertakan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Unsur yang mempengaruhi keberhasilan persuasi yaitu komunikator yang kredibel, yang kedua yaitu komunikator yang menarik, dan ketiga yaitu peringatan sebelum persuasi biasanya akan mengurangi sejauh mana sikap akan berubah, dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang positif. Pemrosesan pesan persuasi terdapat dua. Yang pertama yaitu pemrosesan sistematis dan pemrosesan heuristik. Yang mana pemrosesan sistematis yaitu membutuhkan usaha dan kecermatan dari pesan persuasif, dan yang pemrosesan heuristik yaitu membutuhkan sedikit usaha, lebih kecil usaha dari pemrosesan sistematis tersebut, dan dapat menimbulkan reaksi yang otomatis terhadap pesan persuasif. Nah, yang selanjutnya ialah cara dalam melakukan persuasi. Terdapat dua, yaitu berpusat dan perifer, yang mana berpusat ini merupakan ajakan yang menitik bertekan pada ketertarikan dari yang diajak, dan yang periferal ini yaitu ajakan yang menitik beratnya pada reputasi dari orang yang mengajak. Nah, bagaimana sih melawan persuasi tersebut? Terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu menghindar, membias, memperkuat diri, dan membantah ajakan yang tidak baik untuk mengajak kita ke hal yang negatif. Nah, yang selanjutnya ialah disonansi kognitif. Saya akan menjelaskan apa itu disonansi kognitif. Disonansi kognitif mengarah pada situasi ketidaknyamanan perasaan akibat dari sikap, kepercayaan, atau kebiasaan. Perasaan tidak nyaman ini akan membawa orang tersebut untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau kebiasaan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Nah, selanjutnya ialah faktor penyebab disonansi kognitif. Terdapat hanya satu faktor, yaitu tekanan dari pihak lain, informasi baru, dan keputusan yang diambil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.